Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Dandi dan dengan narasumber terpercaya kita ada Master Widi ya. Iya. Dan di sini kita ada program baru nih Master Widi nih dengan judul As a Trader atau kalau kita artikan bertanya kepada seorang trader kan. Maka dari itu kita di sini ada Master Widi sebagai seorang trader ya tentunya betul. yang bisa menjawab setiap pertanyaan yang akan saya berikan nanti. Insyaallah, gitu. insyaallah. Oke. Dan untuk judul di As a Trader kali ini, judulnya itu adalah trading forex itu bisa menjadi passive income bahkan ketika kita sedang tidur. Apakah itu benar, Pak Master Widi? Oke. Menarik ya tentunya untuk jadwal podcast kita kali ini seputar passive income kayak gitu kan, dalam artian apakah trading itu bisa kita jadikan sebagai passive income? Tentunya bisa banget. Bisa banget Master Widi. Bisa banget. Dengan cara seperti apa tuh? Dengan cara karena kita berbicara seorang trader kayak gitu ya, karena trader atau trading itu dalam artian kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja kayak gitu kan. Jadi tentunya untuk bisnis trading ini gitu ya bisa kita jadikan sebagai passive income. Salah satunya. Di sini saya sebagai sudut pandang orang awam ya Master Widi ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya juga lebih mendasar kepada orang-orang awam ya. Betul. Nah, kalau dari judul itu kan katanya lagi tidur pun kita tetap bisa dapat passive income. Nah itu cara kerjanya kayak gimana Master Widi? Oke, ini menarik banget ya sebenarnya. Nah, dikarenakan untuk trading ini transaksinya 24 jam ya, selama dari hari Senin sampai dengan Jumat kayak gitu kan. Tentunya kita bisa melakukan transaksi di malam hari ya. Mungkin menjelang sebelum mau tidur nih. Ya, menjelang sebelum mau tidur. Biasanya saya juga kadang memang bagusnya ya, lebih enaknya sebenarnya kita masuk di market US kayak gitu, karena market US sendiri itu di jam waktu Indonesia bagian baratnya itu kurang lebih di jam 7 sampai jam 10 malam. Kayak gitu. Jam 7 10 malam. Itu enak banget untuk kita melakukan trading atau melakukan transaksi di market kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi kayak gitu kan, kita udah memiliki plan atau memiliki setup trading di sebelum sebelum masuk sesi US tersebut kayak gitu kan. Nah, setelah kita masuk ke sesi US tersebut, kita bisa melakukan transaksi. Setelah kita melakukan transaksi, jangan lupa juga untuk melakukan setup stop loss gitu ya, membatasi setup kerugiannya maupun kita mentargetkan profitnya. Nah, abis itu saya biasanya melakukan set and forget kayak gitu kan. Set and forget. Jadi dalam artian saya sudah melakukan transaksi, saya sudah melakukan batasan resikonya sudah saya takar, terus target profitnya juga saya sudah kasih target profitnya, udah saya tinggalkan. Nah, biasanya saya tinggalkan udah langsung tidur aja. Langsung tidur ya. Langsung tidur. Biarkan market yang bekerja. Nah, betul. Kalau market emang bukanya sampai jam berapa, Mas? Untuk market sendiri itu 24 jam ya sebenarnya. 24 jam. Cuman ada beberapa sesi-sesi memang yang jadi tutup buka marketnya. Nah, kalau misalkan untuk di malam hari itu sebenarnya sampai jam 4 ya, sampai jam 4 subuh gitu. Sampai jam 4 subuh. Nah, lalu nanti buka laginya itu biasanya tergantung broker juga ya. Biasanya tergantung broker juga itu di jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Oke. Berarti banyak yang bilang kan kalau trading itu kan memakan banyak waktu ya Master ya. Dalam artian di sini kalau dari penjelasannya Master Widi, sepertinya trading itu tidak terlalu memakan banyak waktu ya, justru lebih ke nyantai. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi tadi kan di sesi US ya tadi. Iya, di sesi US dari jam 7 sampai jam berapa tuh? Sampai jam pokoknya jam 7 malam ke atas lah ya. Iya, jam 7 malam ke atas. Jam 7 malam ke atas itu kan rata-rata memang kita udah tidak banyak kegiatan lagi kan. Di jam segitu udah bisa fokus ke trading ya. Benar, nah itu. Betul gitu. Banget. Jadi lebih ke ya fleksibel lah ya kayak gitu kan. Mungkin teman-teman juga mungkin yang lagi ada kesibukannya di waktu malam kayak gitu kan ya. Ya udah berarti kita lakukan tradingnya, lakukan transaksinya itu bisa di siang hari atau di pagi harinya. Kayak gitu. Oke, kalau Mas Widi sendiri tipe tradernya yang nyantai apa yang setiap waktu itu harus liatin chart gitu? Kalau saya sih sebenarnya tergantung kondisi ya, situasional juga kayak gitu. Biasanya kalau misalkan ini saya lagi ada kesibukan nih di pagi hari kayak gitu kan ya, lagi ada aktivitas lain, ya udah berarti nanti saya masuknya di malam hari kayak gitu kan. Nah, di malam hari pun sebenarnya saya tradingnya yang enggak terlalu fokusin juga kayak gitu kan, enggak ya kayak gitu kan, harus mantengin chart terus kayak gitu kan ya, makan waktu banyak di grafik gitu kan atau di depan komputer, enggak. Kalau saya lebih setupnya atau lebih tradingnya atau lebih transaksinya itu melakukan set and forget tadi. Set and forget. Nah, kalau anggapannya saya adalah seorang pemula gitu ya Mas ya. Untuk seorang pemula terjun ke trading lebih baik menggunakan sistem trading yang seperti apa?
Nah, sebenarnya ini justru malah enaknya ya untuk set up set and forget ini bagus juga untuk pemula. Bagus kayak untuk gitu, pemula. betul. Kenapa? Kayak gitu kan? Karena untuk set up set and forget ini kita bisa menjaga juga psikologi kita. Kayak gitu. Beda halnya ya kalau misalkan teman-teman nih belajar khususnya ini buat yang teman-teman yang awam kayak gitu kan ya, belajar gitu kan atau sudah melakukan trading, sudah melakukan transaksi kayak gitu kan. Terus kita terus mantengin di grafik nih gitu kan ya. Satu hari penuh gitu kan kita mantengin aja terus di grafik. Wah, itu pasti nanti bakalan keganggu banget psikologi kayak gitu. Entah nanti pengen buru-buru untuk masuk market kayak gitu kan ya. Terus nanti pada saat udah masuk di market nanti pengen buru-buru cut profit kayak gitu kan, atau misalkan nanti lagi kena lossnya nih, lagi kena floating loss, pengen cepet-cepet cut loss kayak gitu. Nah itu biasanya keganggu banget kalau misalkan kita terus-terusan mantengin grafik. Oh gitu. Kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya yang kita baru terjun ke dunia trading gitu ya, itu kan semangatnya masih tinggi ya Mas. Benar. Otomatis selalu pengen belajar, Benar. selalu pengen mempelajari hal baru yang cenderung ya malah mereka jadi overtrade gitu Benar Jadi banget itu. sebenarnya kalau dari sini trading kan harus nyantai kadang set and Betul. forget. Tapi kalau kita dengan trading seperti itu, apakah dalam artian waktu belajar kita juga jadi sedikit? Sebenarnya enggak juga ya. Nah, justru sebenarnya kayak gini teman-teman. Mungkin untuk melakukan transaksi kita ya bisa melakukan set and forget tadi. Nah, untuk belajarnya sendiri itu ya teman-teman bisa menyesuaikan juga dengan jadwal teman-teman sendiri kayak gitu kan. Misalkan dalam satu hari ini mungkin saya pengen untuk belajar khusus belajar buat trading, fokusin belajar buat tradingnya misalkan 1 jam atau 2 jam kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Pokoknya intinya jangan satu harinya itu kita terus-terusan aja di grafik, jangan. Kayak gitu. Nanti psikologisnya jadi nggak akan bener ya. Benar, maka malah kalau misalkan kita terus-terusan belajar dalam satu harinya tersebut, belajar terus kayak gitu kan, yang lihat grafik dan lain sebagainya, belajar trading lah pokoknya kayak gitu kan, itu nanti nggak sehat juga sebenarnya kayak gitu. Lebih baik ya, ini kita jadwalin nih gitu kan, kita takarin nih, batasin kayak gitu kan. Ini misalkan 3 jam lah gitu kan maksimal saya belajar di trading kayak gitu dalam satu hari, itu lebih enak kayak gitu. Nah, sekarang ngomongin passive income ya, Master ya. Kalau yang ada di pikiran saya passive income itu berarti ya kita sama sekali nggak kerja gitu kan, Ya, sama betul. sekali nggak kerja, kemudian kita bisa dapat hasilnya. Benar. Tapi kan kalau misalnya dari trading yang kita lakukan sekarang, itu kan kita masih ada kerjanya ya istilahnya ya, masih harus Betul. belajar, masih harus transaksi. Minimal harus ngeklik gitu ya. Harus ngeklik gitu ya, bener. Bisa nggak sih si trading ini bener-bener jadi passive income yang sejati gitu loh, dalam artian kita nggak perlu istilahnya nggak perlu kerja sedikit pun, bisa nggak sih? Sebenarnya untuk tidak sama sekali melakukan kerja tersebut ya mungkin bisa-bisa aja ya gitu kan. Dalam artian mungkin lebih ke autopilot kayak gitu ya. IE ya. Nah mungkin pakai jasa robot trading kayak gitu kan ya, atau mungkin buat yang sekarang lagi hype-nya juga copy trade kayak gitu kan dan lain sebagainya. Itu juga mungkin salah satu buat teman-teman mungkin yang lebih terlalu sibuk kayak gitu kan ya. Pengen benar-benar udahlah lepas kayak gitu. Cuman kayak gitu kan perlu digarisbawahi juga kayak gitu. Semuanya pun ada yang namanya resiko kayak gitu. Itu perlu kita perhatikan juga. Nah, dalam artian kayak gitu kan ya, autopilotnya kayak gitu kan ya, sama pesawat pun gitu ya. Ada autopilotnya kayak gitu kan, terus di mobil-mobil sekarang juga ada autopilotnya, tetap ada pilotnya bener gitu kan. Iya, Bener-bener. jadi contoh kayak boleh nyebut merek nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh ya, mobil listrik lah ya. Nah, itu. Mobil listrik yang autopilot itu kan tetap harus disentuh tuh setirnya ya. Nah, dalam maksudnya sekian detik kalau nggak salah betul. ya. Nah itu maksudnya gitu. tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang awam ya, coach, terjun ke trading, terus dengar ada istilah autopilot robot, otomatis mereka pasti lebih tertarik ke situ dong. Benar. Karena kan dari segi ilmu mereka belum punya. Nah, ya itu. kan mau trading manual pun istilahnya ya harus proses belajar dan lain sebagainya. Benar. Otomatis kalau ada opsi robot, mereka pasti ya nggak pasti sih, mungkin sebagian besar orang bakal lebih cenderung tertarik ke robot. Pengen instan gitu ya. Pengen instan karena kan ilmu juga belum ada. Nah, gitu. menurut Coach Widi sendiri, rekomen gak robot trading? Kalau misalkan dibilang rekomen ya mungkin rekomen aja. Cuman ya teman-teman perlu digarisbawahi lagi kayak gitu. Teman-teman sebelum terjun ke dunia trading gitu kan ya, apalagi teman-teman langsung sampai masuk dalam artian ikut-ikut
copy trade gitu kan atau ikut-ikut robot gitu kan, robot trading, teman-teman perlu ya minimal perlu tahu dasar-dasarnya dulu nih kayak gitu ya, minimal tahu support resistennya kayak gitu kan, tahu batasan resikonya, tahu target profitnya dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah itu teman-teman perlu tahu sebelum teman-teman menggunakan robot trading atau autopilot trading tadi kayak gitu. Itu jadi pokoknya tetap harus intinya kalau semisal nanti misalkan ada orang-orang yang nawarin misalkan oh ini robot trading nih kayak gitu kan dan lain sebagainya, pokoknya nggak perlu capek-capek gitu kan mantauin chart dan lain sebagainya teman-teman, tapi harus tahu tetap gitu kan, harus tahu dulu dasar-dasarnya gitu. Okay. Harus tahu dasar-dasarnya. Iya betul. Nah sekarang ini saya sebagai orang kritis saja ya, nice. Orang awam yang kritis. Nah kalau misalnya kita perlu tahu dasar-dasarnya, itu kan robot udah jalan secara otomatis. Kenapa kita harus tahu dasar-dasarnya? Nah, ya tadi ya gitu kan. Dalam artian seotomatisnya autopilot kayak gitu kan ya, seotomatisnya trading, tetap kita harus tahu minimal ilmu dasar-dasarnya tadi kayak gitu. Dalam artian kita udah aware juga dengan resikonya gitu, yang resikonya yang ada kayak gitu. Jadi pokoknya lah jangan mau dibodoh-bodohin kayak gitu. Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan sampai kemakan juga iklan-iklan atau iming-iming robot trading atau autopilot di luaran sana kayak gitu. Nah, dalam artian gitu. Berarti di sini ketika kita contoh kita robot trading di akun kita. Dalam artian kalau misalnya ini nggak sesuai, kita masih bisa eksekusi akun kita sendiri tuh. Nah bisa, betul kayak gitu. Nah itu minimal lah kayak itu kan. Mungkin nanti kalau misalnya kita tahu dasar-dasarnya ya minimal kritis ke orang yang ngajak autopilotnya, robot tradingnya tadi kayak gitu. Ini kenapa nih kayak gini? Terus misalkan ini algoritmanya atau ini logik robot tradingnya seperti apa kayak gitu kan? Open posisinya berdasarkan teknik apa dan lain sebagainya. Nah minimal itu tahu itu, tahu itunya. Kalau copy trade gimana tuh? Kalau copy trade ya mungkin oke juga sih sebenarnya. Sama tapi ya teman-teman tetap harus tahu dasar-dasarnya dulu sebelum terjun kayak gitu. Kalau misalnya Coach Willy sendiri nih menyarankan ya kepada seorang pemula yang mau terjun ke dunia trading, ya kan tentunya ngejar yang passive income tadi ya. Betul. Lebih merekomendasikan untuk trading manual, robot apa copy trade? Kalau saya pribadi mungkin untuk teman-teman yang masih awam ya, ini dalam artian teman-teman yang masih awam tentunya saya rekomendasikan untuk manual dulu. Kenapa tuh? Manual dulu. Nah, tujuannya untuk teman-teman nanti bisa tahu minimal ya cara transaksi ya gitu kan ya, terus dasar-dasar analisa kayak gitu kan. Pokoknya nanti udah tahu minimal dasar-dasarnya, terus karakteristik dari per currency-nya gitu kan yang ditradingkannya, aset yang ditradingkannya. Nah, itu minimalnya teman-teman tahu. Minimal tahu dasar-dasarnya ya. Nah, itulah kuncinya. Jadi intinya kita jangan terlalu buta ya di market ya. Benar itu gitu kan. Jangan terlalu FOMO juga ikut-ikutan, misalkan ada yang ngajak ini ayo kita kan misalkan di robot, dia copy trade saya dan lain sebagainya, misalkan bisa profit sekian dolar dalam satu hari, dalam satu minggu kayak gitu kan. Tetap teman-teman harus tahu dasarnya dulu. Kayak gitu. Tapi menurut Coach Widi sendiri ya, aman gak sih tuh trading pakai robot tuh? Karena kan uang, artinya kan kalau kita trading pakai robot kan, benar. Kita mempercayakan uang kita buat diputar sama robot. Benar. Yang mana ya saya sendiri ya agak sedikit khawatir juga ya istilahnya kan. Uang kita dikendalikan sama robot tuh. Betul. Bisa naik bisa turun kan saldonya. Betul. Kan itu aman gak sih? Nah makanya dari itu ya teman-teman tadi kayak gitu kan, yang namanya robot ya gitu kan, yang namanya robot itu kan ciptaan manusia ya kayak gitu kan, pasti ada yang namanya errornya gitu. Error sistem ya? Ada gitu, pasti ada yang namanya errornya. Terus gitu kan dalam konteks robot gitu kan yang menggunakan logika gitu ya atau algoritma kayak gitu kan, itu sebenarnya memang kurang cocok kita masuk di kita gunakan sebagai autopilot di market forex, apalagi di gold kayak gitu, kurang cocok. Kenapa? Karena market itu bersifatnya dinamis kayak gitu, sifatnya dinamis kayak gitu. Jadi istilahnya ya karakternya akan berubah-ubah. Karakternya bisa berubah-ubah kayak gitu, karakternya bisa berubah-ubah. Tapi kan kalau misalnya ada error nih, suka ada maintenance gak tuh dari pihak robot? Nah itu ya, kalau misalkan dari maintenance-nya itu biasanya harusnya ada kayak gitu kan. Kalau misalkan emang bener-bener ini robot tradingnya bener-bener robot trading nih kayak gitu kan, bukan skema Ponzi atau lain sebagainya ya, mohon maaf kayak gitu kan. Terus ya itu kan perlu digarisbawahi juga. Kita menggunakan robot trading atau AI, kita harus tahu juga nih gitu kan, ini brokernya aman atau enggak kayak gitu. Nah itu ya kalau misalkan untuk dari segi legalitas
kita lihatnya dari brokernya nih gitu kan. Uangnya kita kalau misalkan kita simpan di broker tersebut aman gak nih? Terus kita pakai AI, mungkin kalau misalkan kita pakai AI berarti tekniknya gitu kan atau logikanya, algoritma tradingnya AI tersebut menggunakan teknik apa. Nah itu untuk catatannya. Oke. Berarti robot dan broker itu berbeda ya? Robot dan broker itu berbeda ya teman-teman, hati-hati jangan sampai kita teriming-imingi misalkan oh ini banyak lah gitu ya kejadian sebelumnya lah, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan, pokoknya nah itu apa dengan yang sudah pernah terjadi sebelumnya kayak gitu kan, hati-hati banyak robot-robot trading yang malah ujung-ujungnya itu skemanya skema Ponzi. Nah itu sempat ramai juga kan kemarin kan. Bener, ya. banyak Ini banget. Takutnya teman-teman yang awam di sini ya, yang tadinya mau nyari passive income ya kan, dengan robot ya pasti mereka tertarik dong. Betul. Ya. Takutnya malah jadi terjerumus seperti Nah, teman-teman yang kemarin-kemarin. betul. Nah kalau menurut Coach Widi sendiri ya, itu yang salah robotnya apa brokernya? Kan itu dua hal yang berbeda tuh. Betul. Yang salah mana itu? Kalau saya dua-duanya itu salah. Dua-duanya. Dua-duanya Kenapa itu bisa gitu? salah. Kenapa bisa Karena gitu? itu kalau misalkan kalau saya kaji ulang ya gitu kan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, ternyata itu robot sama si broker itu kerjasama kayak gitu. Si robot sama si broker itu kerjasama. Istilahnya sudah terafiliasi. Nah, ya. sudah teraffiliate kayak gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya yang benar-benar robot, yang benar-benar autopilot trading, itu teman-teman robotnya itu beli gitu ya. Terus brokernya itu bebas, bisa kita pilih sendiri. Nah, kalau yang kejadian kemarin itu udah sama brokernya gak boleh pilih-pilih gitu kan, harus pakai yang itu tuh yang dipakai sama si robotnya kayak gitu kan. Terus robotnya juga harus beli kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati kalau misalkan ada dua hal itu teman-teman, hati-hati, perlu pokoknya diperhatikan lagi lah. Oke. Berarti harusnya kalau robot trading itu bisa dipakai di broker apapun. Harus bisa dipakai di broker apapun kayak Di gitu Dimex harusnya. Di Dimex ya? Ya di Dimex bisa ya kalau misalkan di Dimex gitu kan. Kalau di Dimex itu kita terima juga untuk teman-teman yang mungkin mau pakai AI atau robot. Oke. Kayak gitu bisa. Cuman ya, kalau dengar-dengar di Dimex itu tempat edukasi ya sayang juga kalau pakai robot ya. Nah itu sebenarnya Iya kan? benar. Gitu kan. Ya intinya kan teman-teman kalau misalnya pengen nyari passive income ya tetap kita harus pahami dulu ilmunya ya. Betul. Jadi jangan sampai Gitu. teman-teman ketika ingin mencari passive income pengen dapat hasilnya doang tapi teman-teman nggak paham. Itu kan biasanya berawal dari situ tuh. Betul. Ke mindset buruk di trading tuh berawal dari situ. Rata-rata orang-orang awam, Master. Iya Ya kan? Orang-orang awam yang istilahnya mereka terjerumus di tempat yang salah gitu kan. Dengan hasil yang di luar ekspektasi, ya akhirnya mereka menganggap bahwa trading ini nggak bener nih. Betul. Ya kan ini penipuan nih dan lain sebagainya nih. Intinya ya jangan malas untuk belajar sih. Jangan malas untuk belajar. Jangan ya. malas untuk belajar kayak gitu. Karena Ya itu tadi gitu karena ya dunia teman-teman. tidak pernah berhenti Nah, mengajarkan itu. kamu. Karena dunia tidak pernah berhenti mengajar. Itu benar poinnya kan. Jadi Oke. itu sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman gak mau dibodoh-bodohin kayak gitu kan, mohon maaf kayak gitu kan, terus gak mau ya dikena tipu dan lain sebagainya, ya teman-teman harus banyak-banyak belajar kayak gitu. Ya minimal teman-teman harus tanya-tanya dulu gitu kan, terus teman-teman harus ketemu dulu juga nih sama orangnya kayak gitu kan, terus ini brokernya legal atau enggak, ada enggak kantornya di Indo kayak gitu dan sebagainya. Nah itu. Kenapa di Dimex nggak buat robot, Coach? Di Dimex kenapa nggak buat robot ya? Kalau misalkan seperti itu mungkin saya nggak bisa jawab juga. Coba kalau misalkan saya lihat ya, kalau di Dimex kan motonya itu lebih ke pusat edukasi gitu ya. Oke. Jadi kita lebih fokusnya untuk mengedukasi teman-teman masyarakat di luar sana. Tapi Kayak gitu. kedepannya bakal ada nggak tuh robot? Ya mungkin tidak menutup kemungkinan ya, ada juga. Ada ya? Kayak gitu. Kalau Copy Trade sendiri gimana, Coach? Coach Kalau- ini rencana ada mau buka Copy Trade? Kalau nggak? buka Copy Trade mungkin saya nggak dulu ya kayaknya. Nggak dulu. Nggak dulu ya kalau saya mungkin. Kalau saya memang lebih fokusinnya ke edukasi dulu. Edukasi dulu ya. Oke. Jadi ini intinya ya untuk ini podcast kan ya namanya. Podcast, betul. Untuk podcast kali ini sebenarnya kita lebih pengen bertuju pada orang-orang awam ya, Coach ya. Betul. Bertuju pada orang-orang awam supaya apa? Supaya mereka itu tidak terjerumus di tempat yang salah. Nah itu. Pada intinya itu. Betul. Nah mungkin ada sedikit tips mungkin lah dari Coach Widi ya supaya orang-orang awam itu tidak terjerumus di tempat yang salah. Itu apa aja sih yang harus diperhatikan, Coach? Oke, yang pertama tentunya tadi ya
gitu kan, jangan malas untuk belajar. Oke. Gitu kan, jangan malas juga untuk baca ya pokoknya. Nah ini yang sebenarnya minusnya mungkin, mohon maaf ya orang-orang Indo kayak gitu kan. Kurangnya literasi membaca kayak gitu kan, membaca sebelum melakukan. Banyak kan di sana juga ada terms of conditionnya kayak gitu kan ya, kalau misalkan kita baca ini, oh ini banyak banget, udahlah scroll aja lalu checklist aja gitu kan, lalu setuju aja kayak gitu udah. Nah itu harusnya teman-teman baca juga kayak gitu kan ya, dalam artian ya itu di sana jadi poin-poinnya nih, ini apa aja nih gitu kan. Terus untuk tips berikutnya juga, kalau misalkan teman-teman udah mau melakukan bisnis trading gitu kan ya, dalam artian untuk passive income, tentunya ini salah satu tujuan bagus juga kayak gitu, dalam artian ya kita bisa melakukan portfolio allocation kayak gitu, dalam artian ada istilahnya tuh, kita nggak boleh menaruh bola di dalam satu keranjang. Oh, kayak gitu. Jadi telur kita mungkin. Telur, sorry. Ada yang bilang telur, ada yang bilang buah mangga, ada yang bilang bola. Itu pokoknya intinya jangan dimasukin dalam satu keranjang kayak gitu. Artinya teman-teman ya jangan hanya memiliki income gitu ya, memiliki penghasilan hanya di satu penghasilan saja kayak gitu. Nah, itu kan mungkin tips dari Coach Widi untuk beberapa tips untuk diri tradernya masing-masing gitu ya, harus mau belajar. Dan tadi apa lagi? Jangan lupa juga untuk portfolio allocation-nya juga. Betul. Nah, kalau dari segi brokernya ada nggak ciri-ciri broker yang harus kita hindari dan yang tidak harus dihindari? Tapi ini penting juga ya teman-teman. Nah itu kalau misalnya teman-teman sudah mau melakukan diversifikasi portofolio tadi gitu kan ya, teman-teman juga harus memperhatikan partner partner bisnis teman-teman gitu kan, partner yang mengajak untuk teman-teman memiliki passive income kayak gitu kan, dalam artian ya kita harus memperhatikan ini legalitasnya aman atau enggak. Nah kalau misalkan di trading berarti kita harus memperhatikan broker kayak gitu. Nah ini brokernya nih gitu kan, harus kita perhatikan juga legalitasnya gitu kan, kantornya ada enggak, terus misalkan tadi legalitasnya udah dijamin enggak. Kalau misalkan di broker berarti di Bapepti ya, gitu kan, di Bapepti kayak gitu. Terus WD-nya lancar atau enggak, kayak gitu ya. Proses penarikannya. Nah ini proses penarikannya juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita misalkan udah dapat nih gitu kan ya passive income, tapi nggak bisa di WD, tapi nggak bisa diambil. Percuma dong ya. Percuma buat apa? Kayak gitu kan, kita capek-capek misalkan nunggu gitu ya, investasi udah trading capek-capek, tapi nggak bisa diambil, percuma. Oke. Kayak gitu. Kelebihannya apa sih Coach kalau misalnya kita trading di broker yang sudah dinaungi Bapepti? Enaknya tuh apa sih? Enaknya banyak banget ya tentunya. Yang pertama udah ada jaminan dari Bapepti maupun dari Bapepti, terus ada dari KBI juga ya teman-teman, sebagai segregated account kayak gitu kan. Jadi dana teman-teman gitu ya yang disimpan di broker, kalau misalkan memang brokernya itu sudah terjamin gitu kan ya, itu berarti sudah aman banget gitu. Dalam artian ya teman-teman nggak perlu khawatir misalkan uangnya dibawa kabur kayak gitu kan ya, uang teman-teman hilang kayak gitu kan, dan sebagainya. Pokoknya itu untuk kelebihannya kayak gitu. Berarti kalau misalnya broker yang tidak dinaungi Bapepti tidak aman? Tidak aman, hati-hati. Tidak aman. Tapi teman saya banyak coach yang trading. Itu mungkin udah harus dikasih paham tuh. Udah harus dikasih paham itu sebenarnya. Dikasih paham ya. Iya. Karena istilahnya ya legalitas memang penting ya. Legalitas penting banget. Kalau kita ngomongin masalah keuangan, yang itu sensitif banget kan. Sensitif banget. Dan kita harus punya pegangan kalau misalnya dana kita itu aman. Aman, betul. Ya kan? Kalau misalnya di broker-broker ya istilahnya ya yang ilegal ya kasarnya seperti itu kan. Yang ilegal kita tidak punya pegangan, apakah dana kita aman? Seperti itu kan. Nah jadi istilahnya gini, ada pesan yang terkutip juga di situ ya. Kalau teman-teman istilahnya ya rencana mencari passive income dan lain-lain, ada beberapa tips tadi. Yang pertama dari diri kita sendirinya juga harus belajar ya. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman nyari passive income tapi benar-benar tidak belajar, pengen tahu hasilnya aja, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian cari portofolionya juga ya. Kemudian dari segi brokernya, teman-teman harus mencari broker yang sudah ada legalitasnya. Ya. Jadi jangan sampai khususnya orang-orang awam nih ya, karena istilahnya kan yang menjadi penerus trader itu kan dari orang-orang awam, ya kan? Benar. Penerus Coach Widi nanti, penerus saya nanti, itu kan nanti berawal dari orang-orang awam. Nah yang ditakutkan adalah orang-orang awam yang masuk ke dunia trading tanpa ada pembelajaran, ya kan, apalagi masuk ke broker yang kurang tepat lah istilahnya, seperti itu, malah menjadi
paradigma yang buruk gitu kan Nah, pada trading. menyebarkan paradigma yang buruk. Iya, jadi kita Betul, nggak ada betul. penerus lagi nanti coach. Itu betul banget, betul Gitu. betul betul. Jadi ada beberapa pesan ya teman-teman yang terkutip di situ, Coach Widi. Apa tuh? Ya itu yang tadi saya sebutin tadi. Oh itu udah ya. Oh kirain mau ngasih ini kata-kata hari ini. Oh udah Enggak, tadi. kalau kata-kata hari ini nanti ada Enggak ya? tugasnya Coach Widi. Oh boleh. Seperti itu Coach. Jadi aman ya Coach ya kalau misalnya seorang orang awam yang pengen nyari passive income, dia terjunnya ke dunia trading tuh aman ya? Aman banget. Jadi ya sebenarnya enaknya ya kalau misalkan di dunia trading ini khususnya kayak gitu kan, malah saya setuju banget untuk trading ini dijadikan sebagai passive income kayak gitu, atau ya income kedua lah kayak gitu. Dalam artian ya kita nggak terlalu fokusin juga kayak gitu kan hanya di trading aja untuk satu income aja di trading doang kayak gitu, enggak. Jadi teman-teman harus memiliki yang namanya diversifikasi portofolio atau portfolio allocation tadi Walaupun kayak gitu. tidak punya basic di dunia seperti ini, gak jadi masalah tuh. Gak jadi masalah. Saya juga sama kok, awalnya juga gak punya basic dan sebagainya. Tentunya semuanya pun dari nol teman-teman. Makanya dari itu teman-teman mungkin ya minimalnya harus mau belajar dulu, harus ada niatan untuk mau belajar dulu kayak gitu. Mau itu teman-teman masih muda ataupun teman-teman udah misalkan mohon maaf udah lanjut usia kayak gitu kan ya, nggak perlu malu untuk belajar. Pokoknya nggak ada istilah telat untuk belajar kayak gitu. Okay. Banyak banget juga ya teman-teman di member juga kayak gitu kan di Max kayak gitu kan, khususnya wah itu teman-teman yang dari Kalimantan tuh kan udah ya mohon maaf kayak gitu kan ya udah mungkin udah 40 tahunan ke atas umurnya kayak gitu, tapi masih semangat untuk belajar. Oh keren ya. Kayak gitu keren. Okay. Keren banget tuh. Di Indonesia ini coach, ini di luar Didimex ya. Ada nggak sih kayak mata pelajaran di universitas itu tentang forex tuh ada nggak sih sekarang? Sebenarnya kalau misalkan untuk mata kuliah sebenarnya lebih ke mata kuliah sih kalau misalkan untuk forex ya khususnya gitu kan, itu ada di ekonomi bisnis. Oh ada di situ. Udah ada di ekonomi bisnis. Kalau misalkan di mata kuliah ya itu berarti universitas masuknya. Universitas. Kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan dari masuknya ke sekolah menengah atas atau SMP kayak gitu kan ya mungkin belum. Oh iya, nggak ada di situ. Belum. Cuman mungkin ini buat kedepannya kayak kalau saya lihat pasti ada. Pasti ada nih. Pasti ada. Udah mau masuk ke Kemendikbud malah. Oh gitu. Iya. Wah itu asik banget tuh kalau ada. Wow, sekarang tuh kalau misalkan teman-teman lihat di sosmed tuh, kalau misalkan Mas Dani juga misalkan lihat di sosmed, wow udah anak SMP, anak SMA itu kalau di HP-nya tuh udah ada grafik tuh kayak gitu. Iya, mau ya di kripto gitu kan atau di forex itu wah asik banget. Karena anak sekolah pun pengen passive income juga ya. Bener kayak gitu. Karena mungkin bekalnya kurang. Iya, itu udah ya mungkin alhamdulillahnya tuh teman-teman yang awam gitu kan ya. Itu sekarang udah mulai melek investasi. Bagus banget. Bener. Berarti kalau nanti di Indonesia udah mulai ada tuh ya mata kuliah dari segi trading gitu ya. Kayaknya makin banyak lagi nih trader di Indonesia. Wah pasti. Ya kan? Pasti. Apalagi kan dulu awal saya trading tuh 2016 ya coach ya. 2016. Dulu belum sebanyak ini yang trading coach. Benar. Sekarang nih makin membludak banget yang trading. Benar. Ini nggak tahu nih 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kayak gimana nih. Maka dari itu, wah dulu kalau saya ya belajar trading itu pengen belajar trading itu susah banget serius di internet kayak gitu kan, susah dan lain sebagainya, pokoknya susah banget. Nyari tempat edukasi pun nggak ada. Nyari tempat edukasi pun nggak ada, susah kayak gitu benar. Wah sekarang udah di internet juga udah banyak, di YouTube juga udah banyak kayak gitu kan. YouTube aja nanti ini mau rilis video. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi makin banyak mungkin karena istilahnya ya seorang tradernya juga makin banyak ya. Iya, betul. Jadi tempat-tempat edukasi pun harus banyak ya. juga. Betul. Ngomongin edukasi coach. Pernah dengar nggak edukasi berbayar? Oh banyak, sering di trading. Saya dulu malah ikut yang berbayar. Oh ikut juga coach. Kalau boleh tahu gitu. Bayarnya berapa coach waktu itu? Kalau saya mungkin kalau dulu ya masih receh-receh lah kayak gitu kan, ikut seminar kayak gitu kan, yang bayar misalkan 500.000 sekali seminar kayak gitu kan. Ya tapi lumayan kan kayak gitu kan, kalau misalnya di total-totalnya mungkin saya udah berapa kali ikut seminar-seminarnya kayak gitu. Worth it nggak sih coach? Kita kan harus keluar uang dulu kan, bener, gitu kan, buat belajar. Benar. Kalau misalkan dibilang worth it ya, kalau misalkan di zaman sekarang kayaknya enggak ya. Kayak gitu. Karena ya untuk ilmu trading untuk di zaman sekarang udah bisa kita dapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Oh benar. Kayak gitu. Ya. Bahkan YouTube juga banyak ya. YouTube juga banyak kayak gitu kan, teman-teman mungkin yang pengen lebih serius lagi juga di Dimax juga ada kayak gitu kan ya, kita buka kelas juga kayak gitu, itu gratis teman-teman.
kayak gitu. Suka ngadain seminar juga nggak di Dimex? Di Dimex ada sering juga ngadain juga. seminar. Bayar Itu gratis, juga. gratis sekarang kayak gitu. Malah teman-temannya juga kalau misalkan ya mohon maaf gitu kan ya, kalau misalkan ada seminar gitu kan terus misalkan gratis tapi teman-teman kayak gitu kan ininya harus bawa makanan sendiri kayak gitu ya. Oh iya, ya, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, tapi kalau misalnya di Dimex enggak ya teman-teman, kalau di Dimex enggak, udah gratis, nanti dapat makanan juga, minimal ya snacknya lah kayak gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman sekalian ya absen dari kota mana aja Nah, nih. betul. Di kolom Boleh. komentar YouTube-nya nanti Insyaallah. Absen dari kota mana aja, siapa tahu nanti di Dimes akan meluncur ke kota-kota tersebut ya. Betul, Bisa nggak tuh coach? Kalau berdasarkan request tuh bisa nggak sih? Bisa banget kayak gitu kan. Bahkan yang kemarin pun yang terakhir itu di Surabaya itu berdasarkan request. Oh gitu. Iya. Nah, Kayak gitu. dikabulkannya berdasarkan apa tuh? Nah, salah satu member sebenarnya ya. Ah. Salah satu member dulu nih, ada temen member gitu kan yang dari Surabaya kayak gitu kan, terus beliau katanya banyak nih gitu kan ya masa gitu kan orang-orangnya di Surabaya mungkin temennya, kenalannya, saudaranya dan lain sebagainya pengen belajar trading juga, bisa sampai 20 orang malah kayak gitu kan. Okay. Udah kita untuk adakan seminar di Surabaya tersebut. Oh, jadi kalau masanya gitu. banyak bisa Betul. meluncur ya. Bisa meluncur. Itu luar biasa sih coach. Keren banget ya. Maksudnya bisa gratis kayak gitu ya ngadain seminar. Iya. Padahal kan kalau kita telisik lebih detail gitu ya. Ketika kita ngadain seminar di salah satu hotel misalnya di ballroom hotel, itu nyewa ballroomnya berapa puluh juta coach. Gitu. Iya kan? Belum Betul. makanannya, belum akomodasinya, Betul. belum gaji bapak-bapak konten di sini. Iya, Ya gitu kan. Belum yang ngasih materinya juga. Ngasih gitu kan. materinya Itu kan sebenarnya. ilmunya tuh mahal. Oh iya bener juga ya, gitu coachnya ilmunya juga tuh harus mahal. dibayar. Nah, itu. Nah itu kan itu keren banget loh coach ya. Maksudnya kalaupun misalnya di Dimex mau seminarnya berbayar sebenarnya sah-sah aja loh. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa betul. aja. Kayak Bukan buat keuntungan tapi Betul. buat biaya-biaya ya semacam ya kayak tempat, Ya, ya kan betul. akomodasi dan lain-lain. Betul. Sebenarnya sah-sah aja tapi luar biasa bisa gratis gitu ya. Ya, insya Allah di Dimex emang baik banget ya. Oke coach. Mungkin perbincangannya kita nggak akan terlalu panjang ya coach Iya. ya. Udah berapa menit nih kira-kira nih, nggak kerasa ya kalau udah ngobrol kayak Bener-bener. Kalau ngobrolin tentang trading itu memang kayaknya nggak akan habis. Gak akan habis. Bahkan akan ada kalau habisnya. kita live trade di cafe di Dimes aja ya, beres live trade kan suka table talk dulu Iya. tuh. Ini bisa sampai Oh, malam bisa sampai banget. subuh gitu. Gak kerasa banget ya. Apalagi Bener-bener. kalau lagi liatin market gitu ya, nungguin open posisi, Ah, itu bisa gitu. sampai subuh ya. Ngeri Iya, banget ya. bener. Ya, mungkin segitu aja ya coach ya. Terima Ya. kasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya Sama-sama. juga. Semoga bisa bermanfaat juga ya Amin, buat amin. teman-teman trader di luar sana. Khususnya ini kita targetnya ini adalah pemula ya. Betul. Target di video kali ini adalah seorang pemula yang ingin mencari passive income ya, Ya, seperti itu. betul. Dan semoganya teman-teman pemula yang baru terjun ke trading yang lagi nyari passive income tidak terjerumus di tempat yang salah. Ya. Karena teman-teman semua itu adalah penerus kita ini ya. Aja, Jangan sampai benar. penerus kita ini malah kandas karena tempat yang tidak tepat Salah, seperti itu. betul. Ada quotes coach terakhir coach? Oke, untuk quotes-nya karena ini masuk dalam kategori passive income ya, Oke. tentang passive income kayak gitu kan. Ini ada salah satu quotes dari Warren Buffett. Ah gitu kan itu ya. Dari Warren panutan saya Buffett, tuh. salah satu pakar trader ternama di seluruh dunia kayak gitu kan, mengatakan bahwasannya jika kamu tidak punya cara untuk mendapatkan penghasilan ketika kamu sedang tidur, maka bersiaplah kamu akan bekerja seumur hidup. Wah, luar biasa. Itu cocok banget sama materi kita hari ini ya. Nah, itu. dari Warren Buffett juga langsung tuh dikasih paham ya. Iya, betul Jadi banget. teman-teman tuh boleh dikutip tuh quotes-nya, tulis ya, kalau perlu di print tempel di kamar kalian Nah, itu teman-teman. supaya teman-teman juga bisa istilahnya mencari passive income yang lainnya gitu ya, Iya, betul. untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke coach, gitu aja paling coach untuk podcast kali ini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan saya Dandi dan Coach Widi juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.